Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini, hari keempat doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita merenungkan buah Roh Kudus, kesabaran. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buat hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenalmu, ku buat hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Raja. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Buah roh kesabaran. Kita baca Galatia 5 ayat 22-23, lalu kita sambung dengan Lukas pasal 15 ayat 11-32, kisah tentang anak yang terhilang. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita lanjutkan Lukas 15 ayat 11-32. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Buah roh kesabaran. Bapak Ibu, kesabaran adalah salah satu buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya karena karya Roh Kudus dalam dirinya. Kata kesabaran dalam Galatia 5 ayat 22 yang kita baca tadi memakai kata asli makrotumia yang diterjemahkan sebagai ketabahan, panjang sabar, dalam bahasa Inggrisnya long suffering, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tekun dalam menanggung kesesakan. Bapak Ibu, kesabaran adalah karakter ilahi. Sebagaimana Allah kita panjang sabar terhadap umatnya, Allah juga panjang sabar terhadap kita, bukan? Karena Ia mengasihi kita dan ingin supaya kita mendapat anugerah keselamatan. Sebagaimana dituliskan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan juga di ayat 15a, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk peroleh selamat. Nah Bapak Ibu, buah roh kesabaran, hari ini kita mau hayati dalam konteks kesabaran Allah kepada kita, supaya kita semua bertobat dan peroleh keselamatan. Dan untuk itu kita akan belajar menghayati, memahami, dan melakukan kesabaran itu melalui tokoh Bapa dalam perumpamaan anak terhilang di Lukas 15 ayat 11-32 yang kita baca tadi. Yang pertama, sabar dalam penderitaan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Pahala disediakan Allah bagi mereka yang sabar dan tekun dalam penderitaan. Jika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang, hadapilah semua dengan sabar. Tetaplah percaya dan lakukan yang benar. Jangan menyerah. Bapa dalam perumpamaan ini begitu menderita oleh kelakuan anak-anaknya. Anaknya yang bungsu meminta warisan sebelum waktunya. Ini kurang ajar dan ini menyakiti hati seorang bapa. Dan kemudian menghambur-hamburkannya. Anak sulungnya salah mengerti terhadap dia dan marah-marah. Ini juga sikap yang kurang ajar, menyakitkan bagi seorang bapa. Tetapi bapa ini tetap sabar. Saya tahu itu tidak mudah, oleh sebab itulah kesabaran itu buah Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya yang mengizinkannya berkarya, menguasai hidup kita. Sehingga buah roh kesabaran itu akan kita hasilkan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Apapun penderitaanmu, bersabar. Secara khusus pesannya,
menanti pertobatan orang-orang di sekitar kita, sampai mereka juga peroleh keselamatan dari Tuhan. Berdoa, yakin percaya, setiap orang bisa berubah, bisa bertobat. Dan untuk hal itu terjadi, ternyata tergantung dari sikap kita juga, Bapak Ibu. Kisah Ayub, sahabat-sahabatnya dipulihkan karena doa Ayub. Ayub mau mengampuni sahabat-sahabatnya dan mendoakannya. Mari jangan benci anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah menyakiti kita, membuat kita menderita. Tapi doakan supaya dia peroleh pertobatan dan pemulihan hidupnya. Yang kedua, kita belajar tentang sabar terhadap sesama. Poin yang pertama tadi saya menyoroti penderitaannya ya. Tetapi poin yang kedua saya menyoroti personnya, orangnya, sesama. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, Bapa dalam perumpamaan ini menunjukkan kesabarannya dan juga bahkan mengajarkannya. Menunjukkan kesabaran pada si bungsu dan mengajarkan kesabaran pada si sulung. Saat si bungsu meminta harta warisannya sebelum waktunya, dia tidak marah, dia tidak dendam. Saat si bungsu pulang dalam kebangkrutan, dia tidak marah, dia tidak mensyukurkan anak itu dan menghukumnya. Tetapi sejak pergi, Bapak ini sudah mengampuninya segala kelakuan anak bungsunya. Oleh sebab itu waktu pulang disambut sedemikian rupa. Kepada anak sulung, Bapak ini mengajar tentang kesabaran. Saat kakaknya marah, Bapak ini berusaha menjelaskan, adikmu yang mati telah kembali, hidup kembali. Ayo syukuri bersama. Sayangnya memang kakak sulungnya ini tidak sabar, maka marah-marah terus. Tetapi apakah gunanya marah-marah? Adiknya sudah pulang dan pulih kehidupannya. Justru kakak sulungnya kehilangan damai sejahtera, sikap yang sangat merugikan. Oleh sebab itu jangan suka marah-marah Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan Tuhan Yesus juga menunjukkan keteladanan kesabaran kepada kita yang luar biasa. Dia sabar dicaci maki, diolok-olok, difitnah, dihina, dijahati oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai dia naik kayu salib. Perkataan yang terucap dari mulutnya dicatat di Lukas 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melakukan itu karena Yesus mengasihi setiap umat manusia. Hati Tuhan Yesus adalah hati Bapa, hati yang penuh kasih. Dan kasih itu sabar. Untuk dapat mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, kita perlu minta hati Bapa, hati yang mengasihi anak-anaknya. Mari kita minta hati Bapa sehingga kita bisa sabar terhadap sesama. Terlebih sesama saudara seiman, sebab mereka adalah sama-sama anak Bapa. Yang kedua. Yang ketiga, dari perikop ini kita belajar sabar dalam menanti jawaban doa. Bapak Ibu, Tuhan mendengar doa umat-Nya dan menjawab yang terbaik, tepat pada waktunya. Hanya kita yang harus belajar sabar menanti waktu Tuhan itu. Bapa dalam perumpamaan ini dikisahkan berlari saat melihat dari jauh anaknya telah kembali. Mengapa? Sebab saya yakin setiap hari Bapak ini menanti-nanti anaknya itu. Dalam penantiannya, doa-doa
dinaikkan. Saat itulah Roh Kudus bekerja menumbuhkan buah kesabaran dalam iman dan pengharapan yang tak mengecewakan. Roma 8 ayat 26-29 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja saat kita berdoa. Maka kita jangan berhenti berdoa. Selain jangan berhenti berdoa, juga tetap sabar menanti jawaban doa. Sebelum jawaban itu real, nyata, kita terus berdoa. Karena saat kita berdoa, Tuhan berkarya dalam Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu, sabar itu melelahkan, tetapi pasti ada buah yang manis ketika kita tetap bersabar. Kapan itu? Kapan kita menuai buah yang manis dari kesabaran kita? Jawabannya, ya sabar saja. Pasti Tuhan memberikan di waktu yang tepat. Amin. Sebab firman-Nya mengatakan, Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersabar. Seperti Tuhan sabar terhadap kami juga bersabar pada janji Tuhan. Kami bersabar pada sesama, kami bersabar pada penderitaan yang kami alami di dunia ini. Kami yakin percaya Tuhan tidak membiarkannya. Allah Roh Kudus menolong kami, memberi kekuatan dan penghiburan. Allah Roh Kudus memampukan kami bersabar. Dan pada waktunya, apa yang baik terjadi karena Tuhan berjanji menyertai umatnya dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan dalam tunduk taat dan kebenaran firman-Mu dan setia dalam iman percaya beribadah hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti malam dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Shalom.